Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Bertemu kembali dengan Ibu Nisa. Hari ini kita akan belajar bersama. Silakan disimak dengan baik ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita PPKN tema 1, subtema 3 dan 4. Kompetensi dasar pada pembelajaran ini 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. 3.3 menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. 3.4 memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Di pembelajaran subtema 3 dan 4 ini, kita mempelajari tentang menghargai perbedaan, memberikan saran saat melihat perbedaan, menjelaskan pentingnya bekerja sama, dan menceritakan pengalaman melakukan kerjasama dengan teman. Menghargai perbedaan. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar apa anak-anak? Ya, ini adalah gambar kuda. Tahukah anak-anak, kuda merupakan hewan yang memiliki kemampuan melompat dan berlari yang sangat baik. Dapatkah kamu berlari dan melompat seperti kuda? Sampai batas manakah kamu dapat melompat? Apakah kamu dapat memperhatikan bahwa kemampuan setiap orang berbeda? Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dapat melompat setinggi pinggang juga kepala, ada juga yang belum bisa melompat. Kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan adalah hal baik yang dapat kamu lakukan. Mengajak berlatih bersama merupakan salah satu sikap saling menghargai kemampuan teman. Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik. Nah, perhatikan anak-anak, di sini ada gambar Lani, Dayu, dan Siti sedang bermain lompat tali bersama. Nah, kemampuan mereka dalam melompat berbeda-beda. Ada yang dapat melompat setinggi pinggang, ada yang dapat melompat setinggi kepala, dan ada juga yang belum dapat melompat. Nah, kita harus menghargai setiap perbedaan kemampuan teman kita. Tuhan sangat menyayangi anak yang suka menolong. Tuhan juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya. Menyayangi dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Tuhan. Menyayangi dan menghargai teman juga termasuk pengamalan sila-sila Pancasila. Tahukah kamu menghargai dan menyayangi termasuk pengamalan sila Pancasila yang mana? Nah, sebelumnya, ayo kita jawab pertanyaan berikut. Kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, nah anak-anak, jika anak-anak melihat teman yang mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali, sebaiknya hal yang kita lakukan adalah, ya, membantunya agar bisa bermain lompat tali. Pertanyaan yang kedua, kamu melihat salah satu temanmu mengejek teman lain yang mengalami kesulitan saat melompat. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, bagaimana sikap anak-anak jika melihat ada teman yang mengejek teman lain? Ya, benar, kita harus menegur teman yang mengejek, karena kita harus menghargai kemampuan teman yang lain. Pertanyaan yang ketiga, misalkan ada temanmu yang belum dapat mengikuti kegiatan dengan baik.
Bagaimana cara yang baik dalam menyampaikan saran kepadanya? Nah, anak-anak, cara yang baik dalam menyampaikan saran kepada teman yang belum dapat mengikuti kegiatan dengan baik adalah dengan memberikan saran dengan bahasa yang baik, menyemangatinya agar terus berlatih dan tidak menyerah. Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anak-anak, jadi menghargai dan menyayangi teman itu termasuk dalam pengamalan sila kedua Pancasila. Selanjutnya, menjelaskan pentingnya bekerja sama. Anak-anak, bisa dilihat di gambar, ini ada gambar Edo dan teman-temannya yang lain sedang bermain lompat bambu. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki pemain yang melompat akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Nah, selain itu, selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Nah, anak-anak, jadi kerjasama itu sangat diperlukan ketika kita bermain lompat bambu. Tidak hanya lompat bambu, tetapi dalam kegiatan lain kerjasama juga sangat penting. Ketika kita bermain, permainan akan berjalan dengan lancar apabila kita saling bekerja sama dengan teman yang lain. Tetapi, permainan tidak akan berjalan dengan lancar apabila kita tidak menerapkan kerjasama. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari Ibu Nisa. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.